Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Pak Rojaki? Ini Pak, maaf ini mengganggu tidak ini waktu Bapak? Tidak Pak. Apa kabar dulu Pak? Alhamdulillah baik Pak, cuma ada sedikit galau saja ini Pak. Berapa hari setelah mendapat tugas tambahan, terus sudah berapa minggu ini melaksanakan tugas, kayaknya ada sesuatu yang agak mengganjal Pak. Pengen ngobrol dengan Oh Bapak iya. ini. Siapa tahu nanti Oh iya. jadi ringan pikiran saya, dapat solusi Pak. Oh siap 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 Pak Rojaki. Kira-kira apa yang Pak ingin dibicarakan pada siang hari ini Pak? Begini Pak, saya dapat tugas tambahan lagi nih sebagai ketua program keahlian. Oh iya Pak. Ya Aha. Bagaimana Pak? tentunya saya harus mengkoordinir eh, program keahlian saya, untuk menciptakan, mewujudkan murid-murid nanti lulus dengan baik, dan tentunya juga jurusan saya maju Pak. Jadi Oh iya iya. Iya. saya ingin memajukan program keahlian saya dengan mengoptimalkan peran guru produktif atau guru kejuruan serta anak didik saya Pak. Oh begitu Pak ya. Ya, Jadi itu permasalahan yang Pak Rojaki hadapi saat ini Pak ya. iya, kayaknya susah sekali untuk mengajak mereka bareng-bareng, untuk memajukan jurusan, karena itu akan berakibat apa? Berdampaknya banyak Pak. Hmm, Kalau semakin maju jurusan, tentunya eh, kualitas pembelajarannya kan juga bagus. benar benar sekali Pak. Nanti Benar benar. outputnya juga otomatis bagus Pak. Dan nantinya mudah-mudahan lulusan itu bisa diterima di dunia kerja, tidak apa, bisa bersaing dengan lulusan-lulusan yang lain gitu Pak. Benar sekali, Pak. Benar sekali, Pak. Ya, mungkin kita sebagai guru itu memang harusnya melakukan pengembangan diri, Pak. Keluar, tidak takut dengan kemajuan zaman sekarang. Jadi kira-kira ada pengetahuan baru, ya kita ikut dalam kegiatan pelatihan. Benar sekali permasalahan yang Bapak katakan tadi. Kalau kita itu takut dengan melakukan pengembangan diri, bagaimana kita mau memajukan kualitas peserta didik di sekolah kita? Jadi menurut Pak Rojak ini, tujuan akhir apa yang Bapak harapkan dari permasalahan Bapak tadi? Eh, untuk tujuan yang ingin saya capai pada eh, ngobrol kita hari ini Pak, saya ingin apa ya, kan banyak masalah Pak. Guru-guru, Benar, sebagian guru lah, benar, sebagian guru benar, kan eh, mindsetnya beda-beda kan Pak. benar, benar, Ada yang, kalau yang mungkin masih muda, kadang ya masih semangat lah untuk belajar, benar, benar dan sekali. kreativitasnya juga masih masih fresh lah. Nah, untuk beberapa kan kadang ada yang sudah nyaman, mungkin kan sudah nyaman jadi Benar. guru, sehingga untuk mengembangkan dirinya mereka itu banyak alasan lah. Eh, tidak ada waktu lah, terus tapi yang paling banyak itu mereka itu takut sebenarnya dengan dengan kemampuan IT mereka kan. Kalau diklat kan pasti menggunakan IT kan, minimal ya Benar, 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 benar. membuat laporan di Canva, presentasi dan sebagainya. Nah mereka itu kadang mentok di situ gitu ya. Terus Oh, ada beberapa juga mereka tidak peduli Pak dengan jurusan, hmm. kurang merasa memiliki jurusan, padahal kan peran mereka itu sangat dibutuhkan di jurusan itu Pak. Oh, jadi apa yang Bapak paparkan tadi mungkin itu hambatan yang Bapak hadapi ya. Jadi ada sebagian guru itu mungkin tidak paham dengan IT mungkin Pak ya.
jadi tidak mau ikut pelatihan, mungkin nanti ada tugas-tugas yang ingin dikerjakan yang melibatkan tentang IT mungkin Pak ya. Yang kedua mungkin memang mereka rekan-rekan sejawat itu memang nggak peduli, tidak mempunyai rasa peduli tetap terhadap kejuruan Pak ya. Itu mungkin hambatan yang sekarang Bapak Rojaki hadapi ini. Tujuan akhirnya Pak, tujuan akhir yang Bapak harapkan dari permasalahan ini, yang diharapkan apa dari permasalahan ini? Saya pengen merubah mindset mereka, Pak, bahwa Baik, guru itu harus selalu belajar, harus update ilmu pengetahuan. Karena kalau di kejuruan kan, Pak, sekolah itu sebenarnya kalah 3 langkah dari industri. oh ya Itu siap, aja benar, kalau kita berjalan normal itu kalah 3 langkah. Nah, seandainya kita berhenti, nanti kalah berapa langkah, Pak? benar, Nah, benar, benar, otomatis kan nanti berpengaruh kepada anak didik kita kan, tidak akan benar, benar, terpakai di industri. benar, benar, Nah, benar, 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 jadi saya ingin merubah mindset guru-guru agar mereka tidak berhenti belajar. Kan kalau guru kan kalau berhenti belajar otomatis berhenti jadi guru sebenarnya, Pak. benar, 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 Ya, kita kan benar, benar, transfer teknologi, transfer pengetahuan. Terus tadi peran peran guru-guru itu juga saya ingin merubah agar mereka merasa memiliki jurusan kita, bahwa itu adalah tugas kita sebagai guru, itu Pak. Oh, benar sekali Pak Rojaki. Jadi Bapak harap tujuan akhir dari diskusi kita pada siang hari ini, eh, rekan-rekan sejawat Bapak itu dapat melakukan pengembangan diri Pak ya, untuk bagaimana mereka bisa meningkatkan outcome maupun kualitas peserta didik di sekolah Bapak. Yang kedua mungkin menumbuhkan rasa kepedulian terhadap kejuruan yang ada di sekolah Pak ya. Nah sekarang Pak, yang ingin saya tanyakan, kekuatan apa yang dimiliki Pak agar semuanya itu bisa dilakukan? Oke Pak, kalau kekuatan potensi Pak ya, berarti yang ada di Ya diri saya mungkin, maupun sekolah saya Pak ya. ya mungkin, ya Pak, Ya, ya, siap, kalau benar, sebenarnya kalau potensi guru-guru banyak juga Pak, yang utamanya guru-guru muda atau guru-guru jurusan IT kan, yang kemampuannya itu bisa disaringkan ke teman-teman kita. Ya, kalaupun saya misal pun baik di formal maupun non formal, misalnya dalam tidak bukan diklat dan sebagainya, saya ini bersedia untuk belajar bareng lah istilahnya kan, biar maju benar, bersama benar, gitu benar, kan. benar, benar sekali Nah, Pak Rejeki. jadi Sebenarnya benar, jadi kalaupun sekolah mau mengadakan kan, itu kayaknya bisa nanti menunjang minimal sementara untuk agar guru-guru itu melek IT dulu lah misalnya kan. Nanti kalau mereka sudah pede gitu untuk belajar kan, diklat-diklat yang selanjutnya kan bisa terlaksana dengan lancar. Nah, kalau kalau mereka belum belum sudah takut IT kan, mau diklat, mau diajak diklat, alasannya itu gitu kan. Nah, seandainya itu sudah minimal sudah dikuasai kan, sudah tidak ada alasan untuk tidak mengikuti diklat gitu Pak. benar sekali Pak. Sebenarnya kita ini kan di sekolah itu banyak potensi yang sebenarnya bisa kita manfaatkan. Itulah tadi kita pernah belajar itu memanfaatkan aset yang ada Pak. Jadi guru-guru di sekolah Bapak saya yakin memiliki kemampuan-kemampuan itu sebagai tutor, instruktur, ataupun fasilitator. Begitu juga sepertinya Pak Rojaki nih. Pak Rojaki kan adalah salah satu CGP Angkatan 8 nih. Pasti banyak pengetahuan yang Bapak peroleh dari pendidikan selama beberapa bulan ini kan. Nah, mungkin Pak Rojaki bisa menjadi teladan bagi rekan-rekan Pak Rojaki yang tidak mau melakukan pengembangan diri, atau melakukan misalnya sharing dengan mereka di sekolah. Itu merupakan langkah maju yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki
motivasi rekan-rekan sejawat Pak Rojaki untuk melakukan pengembangan diri. Nah, sekarang Pak Rojaki, seandainya nih saya memberikan skala 1 sampai 10, berapa atau di mana posisi rekan sejawat Bapak itu yang tidak mau melakukan pengembangan diri? Oke Pak. Kalau yang tidak mau, skalanya pasti agak rendah Pak ya dibanding dengan yang mau gitu kan. Kalau yang Iya. masih ogah-ogahan itu mungkin di sekitar skala 6 lah Pak. Skala 6. Kalau Hmm. yang sudah mungkin 8 Pak ya, atau 7 gitu kan. Wah. Jadi saya ingin menaikkan lah minimal 9 atau syukur-syukur 10 gitu kan. Itu Pak. Ya, syukur alhamdulillah sih. Berarti kalau skala yang mau melakukan pengembangan diri itu pada posisi ke-8, yang tidak mau itu di posisi 6, Pak Rojaki ya? Iya, iya, iya. Berarti presentasinya itu banyaklah guru atau rekan sejawat itu yang termotivasi untuk melakukan pengembangan diri. Tapi bagaimana yang mau melakukan pengembangan diri ini bisa menularkan kepada rekan sejawat yang tidak mau melakukan pengembangan diri itu. Jadi satu sama lain itu saling berbagi ilmu pengetahuan sehingga sekolah kita itu maju Pak ke depannya. Peserta didik juga kan berpengaruh nih. Kalau gurunya pinter, maka anaknya juga ikut pinter juga Pak. Iya betul, Ya betul. itu Kayaknya kita harus menciptakan momen itu Pak ya, kayaknya ya Pak ya. benar Untuk sekali Pak solusi Rojaki. dua-dua tadi kayaknya Pak. Benar sekali Pak Rojaki. Nah, sekarang Pak Rojaki, menurut Pak Rojaki, serta strategi apa yang dapat Bapak lakukan agar rekan sejawat Bapak yang tidak termotivasi itu tadi melakukan pengembangan diri ataupun tidak melek terhadap teknologi itu dapat melakukan pengembangan dirinya agar kualitas peserta didik di sekolah juga ikut meningkat, Pak. Oke, oke. Kayaknya ya tadi yang pertama kita sharing mungkin Pak ya, sharing atau kita diadakan semacam diklat di sekolah ya. Itu kalau yang formal. Mungkin kalau yang tidak formal tadi sharing antar guru, sesama guru. Kadang kan mungkin ada beberapa guru yang tidak pede ketika diklat secara formal. Mungkin dia maunya yang apa, head to head ya, sistem tutor mungkin kan. Jadi yang pertama mungkin akan saya rencanakan diklat-diklat Pak di sekolah. Kemudian tidak bosan-bosannya untuk selalu memberikan informasi tentang diklat atau mengajak mereka untuk melaksanakan pengembangan diri. Ya kadang saya juga kadang bercerita sering sepulang dari diklat, diklat di sana menyenangkan gitu kan. Ketemu kawan-kawan seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bertukar pikiran gitu kan. Nah, kemudian untuk meningkatkan peran guru tadi agar rasa memiliki, mungkin mereka harus dilibatkan mungkin Pak ya. Dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan, atau kita rutinkan diskusi, kita ngobrol-ngobrol, rapat kecil lah Pak, rapat jurusan misalnya gitu kan. Mungkin selama ini dia cuek dengan jurusan karena merasa tidak diajak atau gimana gitu kan. Mungkin atau kita ngobrol bareng, bikin atau membuat modul atau media pembelajaran gitu kan. Itu mungkin dua-duanya Pak ya, dapat pengembangan diri, dapat tadi apa, mengajak mereka Benar sekali. untuk ya secara kekeluargaan lah. Kalau misal arisan, kayak arisan gitu kan, arisan Benar sekali Pak Rojaki. ya mungkin itu. Mudah-mudahan dengan kita sering kumpul bareng, ngobrol bareng, rasa kepedulian mereka jadi tumbuh, dan sekaligus tadi pengembangan diri guru-guru itu bisa meningkat. Mungkin kayak gitu Pak ya, kalau menurut saya. Mungkin strategi yang Bapak sampaikan tadi menurut saya sudah sangat tepat Pak, sudah sangat bagus Pak. Yang tadi Bapak saya dengar tadi adalah melakukan sharing Pak ya, sharing bagaimana rekan sejawat yang mau melakukan pengembangan diri atau sudah pernah ikut menjadi tutor atau fasilitator itu bagaimana melakukan sharing ilmu dengan rekan sejawat yang mungkin yang belum termotivasi Pak untuk melakukan pengembangan diri. Jadi mereka tuh ada rasa tertarik
oh misalnya ilmu coaching seperti ini ya, ilmu kalau ketika ada kasus kasus anak bermasalah itu dilakukan segitiga restitusi ya, mungkin ada tertariknya Pak. Yang kedua mungkin yang benar kata Bapak tadi, ketika ikut-ikut dalam pelatihan atau tutor atau fasilitator atau kegiatan-kegiatan yang lainnya, kita bercerita kepada mereka, oh, enak ikut dalam pelatihan itu, banyak ilmu bermanfaat yang kita peroleh. Mungkin dengan cerita itu tadi bisa menumbuhkan rasa ingin tahu, ingin ikut dalam kegiatan itu nantinya Pak. Nah, lalu yang ketiga yang saya tangkap dari strategi Bapak tadi, bagaimana caranya menggiring kawan-kawan yang tidak termotivasi itu untuk ngobrol bareng Pak ya, dalam membuat media pembelajaran. Itu sangat penting Pak, sangat berguna sekali Pak. Kita sebagai guru memang harus bisa mengajak rekan-rekan sejawat yang mungkin tadi belum termotivasi untuk melakukan pengembangan terhadap media pembelajaran. Nah, langkah-langkah yang Bapak lakukan tadi menurut saya sudah tepat, Pak. Nah, itu mungkin setelah ini secepatnya dilaksanakan, Pak, strategi yang Bapak sudah susun itu tadi ya. Nah, sekarang Pak Rojaki, apa ukuran keberhasilan dari strategi yang Bapak buat tadi? Nah, dikatakan berhasil menurut Pak Rojaki itu ketika apa coba? Ketika teman-teman bersemangat untuk belajar, dan nantinya pastikan sekolah jadi lebih hidup Pak. Benar, Nampak benar. dari hasil yang sudah kita laksanakan. Kalau mungkin masih adem-adem dan sebagainya itu belum berhasil. Jadi ukurannya adalah kondisi keseharian guru-guru Pak dalam bekerja. Benar Pak. Jadi ukuran keberhasilan Bapak tadi adalah bagaimana guru tadi dapat melakukan pengembangan diri, menyenangkan Pak ya, dalam melakukan pekerjaannya Pak ya. Jadi itu sudah sangat tepat Pak. Jadi memang kita ini dalam melakukan satu pekerjaan harus menyenangkan Pak, harus mencintai. Kalau tidak mencintai, bagaimana kita melakukan hal itu dengan sebaik mungkin Pak. Nah, menurut Pak Rojaki, apa komitmen dari Bapak untuk menjalankan rencana yang Bapak buat itu tadi? Ya, tadi dalam waktu dekat akan saya buat rencana kerja Pak, rencana kerja jurusan, dan nanti saya sosialisasikan, terus saya terapkan dengan schedule yang sudah saya buat Pak. Ya, terima kasih Pak Rojaki. Semoga dari obrolan kita ini dapat menjadi solusi yang tepat untuk rekan-rekan sejawat Pak Rojaki yang belum termotivasi, bukan tidak termotivasi ya Pak Rojaki ya, belum. Amin. Berarti akan termotivasi ketika Pak Rojaki menerapkan strategi yang Bapak bicarakan tadi. Semoga dengan apa yang Bapak lakukan, strategi rencana tadi, dapat merubah mindset di dalam pikiran rekan-rekan sejawat tadi untuk melakukan pengembangan diri, lalu bagaimana melakukan merubah mindset untuk peduli terhadap kejuruan atau sekolah Pak Rojaki sekarang. Ada lagi Pak Rojaki? Kayaknya cukup Pak, saya sudah tidak galau lagi. Ke depan saya akan bekerja Pak sesuai dengan rencana tadi. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Jangan Sama-sama bosan-bosan Pak Pak Rojaki. untuk menerima saya Pak kalau pas lagi pingin ngobrol. Sama-sama Pak Rojaki, kita sama-sama belajar. Kalau seandainya saya juga ada yang salah, mungkin saya juga minta mohon bantuan dari Pak Rojaki sekarang. Ya, Nah, sama-sama Pak. semoga terima kasih Pak. tetap Mohon diri. ya Pak. Akan melanjutkan pekerjaan lain Pak. Terima kasih Pak Rojaki atas diskusi kita hari ini. Saya tunggu kelanjutan dari penerapan strategi Pak Rojaki yang dari permasalahan tadi Pak ya, bagaimana perkembangannya. Nanti kita atur lagi jadwal ngobrol-ngobrol bareng tadi. Terima kasih Pak Rojaki. Ya, sama-sama Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.